Hai Mamis, ketemu lagi sama saya Tata dari editorial Mamis Daily dalam MD Ask the Expert. Kali ini tentu lagi-lagi saya nggak sendiri, ditemani oleh Teteh Likwina Hananto. Halo. Halo, dari timnya QM Finansial sekaligus foundernya. Kali ini berkaitan dengan anak, yaitu uang saku. Siapa yang lagi bingung ngasih uang saku umur berapa, diawali dari besarannya berapa, yuk kita ngobrol sama-sama. Teh, bicara tentang uang saku anak, itu kan berarti elemen pertamanya uang ya. Nah, apa nih harus awal kalinya kita sounding ke anak tentang alatnya itu sendiri? Jadi sebetulnya di QM Financial itu kita punya sister foundation namanya Kuama Foundation, Yayasan Pemberdayaan dan Edukasi Finansial. Nah, kita punya satu gerakan di sana namanya Jagoan Finansial. Bisa di-follow Instagramnya jagoanfinansial.id. Nah, di Jagoan Finansial ini tugasnya pergi ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi guru, murid, dan orang tua soal keuangan. Uang saku itu adalah salah satu alat yang bisa dipakai untuk belajar soal keuangan. Sebetulnya ada 4 pilar yang harus kita pelajari. Di antaranya si uang saku itu masuk ke dalam kategori yang pertama, yaitu kategori menghasilkan uang. Jadi 4 pilar itu terdiri, disingkat menjadi MBBM. MBBM. Menghasilkan uang, berbelanja, jadi bukan nabung dulu loh, belanja dulu, berbagi dan menabung. Jadi MBBM itu menghasilkan uang, berbelanja, berbagi dan menabung. Nah, uang saku itu masuk ke kategori pertama, menghasilkan uang. Jadi si anak itu tahu dia dapat uangnya berapa dari mana. Karena perhatiin deh, ternyata ada anak-anak yang nggak ngeh. Dia pikir uang tumbuh aja gitu dari langit, Atau keluar dari mesin ATM. atau beli-beli yuk ke ATM gitu kan. Jadi ini yang perlu kita kasih tahu sama anak, bahwa bapak sama ibunya, ayah bundanya, momisnya itu harus bekerja, atau bapaknya yang bekerja atau ibunya yang bekerja menghasilkan uang. Jadi kamu dapetnya uang saku dari aku ya. Orang tuanya perlu menjelaskan itu. Mulai dari umur berapa? Tentu saja ini nggak bisa dipaku karena setiap orang tua akan punya value sendiri dan anak tergantung perkembangan usianya. Anak-anak saya punya 3 orang anak, umur 7, 14, dan 17. Semuanya mulainya dari kelas 1 SD. 1 SD. Ya. Jadi udah ada konteksnya, dia harus ke sekolah bawa uang untuk beli makanan gitu. Waktu TK kan bawa bekal, begitu SD dia lihat kantin menarik nih gitu. Jadi mulainya dari situ. Nah, ceritanya nih awalnya, mulainya dari anak yang pertama ya. Enaknya kan adik-adik tinggal ngopi aja yang dilakukan kakaknya. Jadi waktu anak pertama kelas 1 SD, kita kasih dia uang 10.000. Nah, uang 10.000 itu kita kasih tahu mau dipakai buat apa aja. Dia mikir dong, di kantin dengan 10.000 itu saya bilang harus ada yang dibawa pulang untuk ditabung. Dari 10.000 itu dia beli nasi 2.000, dia beli ayam 4.000, terus dia beli minuman 2.000, ada uang kembali 2.000. Itu pertama kali dia dapat uang sakunya 10.000. Minggu berikutnya kok berkurang 10.000-nya, apa yang terjadi? Aku kan kalau ini Jumatan ya Maya, kalau hari Jumat. Jadi dia kasih cuma setiap hari Jumat aja, Senin sampai Kamis dia bawa bekal. Jadi dia masukin tuh ke kotak amal di masjid kalau Jumatan. Oh, jadi anak kelas 1 SD udah bisa mengambil keputusan keuangan sendiri. Aku ingin berbagi juga, sehingga yang dia tabung lebih kecil. Gimana dong caranya biar nabungnya lebih banyak? Minggu berikutnya, nasinya dia bawa dari rumah. Mbak, tolong siapin nasinya, jadi nanti aku nggak harus beli nasi, sehingga uang yang dia bisa belanjakan ada, yang dia mau berbagi ada, yang dia tabung juga ada. Cara berpikir seperti itu ternyata udah bisa kita tumbuhkan pada anak baru kelas 1 SD. Nah, mulai dari situlah bagaimana uang saku itu penting untuk menjadi alat belajar uang antara orang tua dan anaknya. Oke, jadi sebetulnya media efektif banget untuk pembelajaran nilai uang, gimana caranya kita bijak mengeluarkan uang itu. Dan dengan anak yang bertambah umur lebih kompleks. Kelas 1 sampai kelas 3 seperti itu, nanti kelas 4, 5, 6 uangnya ditambah, nggak 10.000 jadi 20.000 gini. Secara nominal terserah ya, karena tiap sekolah akan berbeda. Dan di sekolah anakku harga ayamnya naik, anaknya minta kenaikan uang saku loh. Dia mengalami inflasi. Sama. Jadi nggak perlu menjelaskan inflasi adalah apa, nggak perlu. Dia ngerasain ayam harganya naik, itu namanya inflasi. Nah, bisa ngomong gitu sama anaknya. Begitu SMP, uang sakunya mingguan. Dari Senin sampai Jumat. Udah SMA, dia punya rekening sendiri, kita kasih uang, coba atur kamu berapa. Bikin proposal anaknya waktu udah SMA. Karena begitu udah SMA, anak yang besar ini laki-laki, dia udah bisa panggil ojek online sendiri, dia udah pergi nonton sendiri. Jadi dia udah dikasih keleluasan untuk mengelola sendiri. Tadi aku tertarik yang dikasih mingguan sampai pada akhirnya bisa bulanan. Ya mungkin ya disesuaikan dengan usia anak itu juga. Tapi kalau tataran SD
disarankannya tuh per minggu atau per hari? Kalau berdasarkan yang udah pernah saya lakukan bersama anak-anak saya, cuman 1 kali dalam 1 minggu di hari Jumat. Di hari Jumat. Jadi ada orang tua yang mau ngasihnya tiap hari, silahkan aja ya, diatur sendiri. Tapi saya pertimbangannya supaya dia merasakan Senin sampai Kamis itu dia bawa bekal atau memang ada catering sekolah. Oh iya. Jadi kalau ada catering sekolah kan nggak ada keputusan yang harus Iya, diambil. betul. Dia cuma ngasih uang ke orang cateringnya dan itu akan dipakai Senin sampai Kamis. Kalau Jumat dia jadi mikir, aku mau beli apa ya? Burger atau donat atau somai? Karena cuma seminggu sekali banget. Gitu. Jadi sebetulnya tadi kan ada 4 pilarnya ya. Berbelanja itu kan pilar yang kedua setelah menghasilkan. Jadi pada saat anaknya punya uang saku, langkah berikutnya itu adalah dia mau mengambil keputusan apa dengan uangnya. Dan ini jadi menarik karena ternyata waktu anak saya yang sekarang udah umur 17 tahun itu waktu dia masih kelas 1 SD, dia sendiri loh yang memutuskan aku mau ngasih uang ke dalam kotak amal waktu Jumatan. Aku mau nasinya bekal aja dari rumah. Oh ternyata harga ayam udah berubah. Airnya aku bawa aja dari rumah. Minum es teh manis nggak harus tiap minggu. Itu adalah keputusan yang diambil sendiri dan ternyata belajar mengambil keputusan itu bukankah itu life skill yang sangat penting ya buat kita nanti pas sudah dewasa kan ya. Berguna. Jadi awalnya saya pikir cuman buat mengajari anak soal uang saku, ternyata uang saku ini juga jadi alat untuk dia belajar mengambil keputusan. Makanya kita nggak ngomongin menabung dulu, kita ngomongin berbelanja dulu. Banyak sekali orang di luaran sana yang boros waktu kecil diajarin nabung loh sama orang tuanya. Ternyata nggak diajarin belanja. Jadi kita suka berpikir ngajarin uang ke anak itu ngajarin nabung. Bukan, ngajarin uang pada anak itu harus 4 pilarnya lengkap. Dan sebelum dia bisa nabung, dia harus tahu berbelanja dulu. Kita nggak bisa menabung ketika dewasa karena kita nggak tahu cara belanja, uangnya keburu habis kan. Nah logikanya tuh kayak gitu Mamis. Sehingga kalau kita ngomongin uang saku, saya mintanya hanya hari Jumat aja waktu si anak SD ini belajar. Supaya memang jadi spesial hari itu, jadi dia mengambil keputusan. Takutnya dari kecil udah boleh pakai terus-menerus, jadi nggak spesial lagi, nggak ada lagi keputusan keuangan yang harus diambil karena terlalu cepat diperkenalkan pada kebiasaan jajan. Nah ini jadinya misleading, adanya uang jajan bukan uang saku, padahal kita maunya uang saku bukan uang jajan. Nah jadi uang saku setiap anak dalam keluarga itu memang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, dan usia. Tapi kalau aku boleh garis bawah ini, jadikanlah ketika ada momen anak sudah bisa menerima uang saku sebagai momen belajar tentang apa ya, literasi keuangan itu sendiri ya. Dan ingat 4 pilar tadi Mamis, kalau aku catat nih ya, menghasilkan uang, yang kedua berbelanja, yang ketiga berbagi, baru yang terakhir menabung. Jadi menabung itu akan ikut dengan sendirinya kalau kita bisa ngajarin anaknya soal berbelanja dan berbagi. Oke, sudah. Masalah uang saku menarik banget, simple tapi emang ngena banget. Mudah-mudahan Mamis juga bisa ngambil manfaat baiknya dari obrolan kita tentang uang saku tadi. Intinya sih sebetulnya uang saku itu besarannya, kapan dikasihnya itu tergantung lagi sama value setiap keluarga, tapi poin utamanya adalah menjadikan uang saku sebagai media belajar tentang literasi keuangan. Itu yang paling penting. Kita bikin kelasnya loh. Jadi silakan follow di Instagramnya QM_financial dan @jagoanfinansialid. Kita ada kelas-kelas namanya Financial Clinic Online Series, itu kelas finansial online. Juga ada kelas-kelas tatap mukanya namanya QM Training, dan diantaranya itu ada kelas untuk teenagers dan untuk anak. Untuk remaja dan untuk anak. Jadi dengan berbagai macam tema nih Mamis, kebetulan temen aku juga ada yang ikut tentang uang saku ini, jadi emang menarik banget. Mamis bisa follow Instagramnya QM Financial. Nanti informasinya ada di situ. Nanti semuanya ada di situ, atau follow Instagramnya Mbak Liquina, instastory-nya lengkap banget. Kapan mau ada live kelas-kelas, jadi silakan di follow. Terima kasih, sampai jumpa.